Halo sahabat Retsia Academy, kita kembali lagi di webinar hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca tren pasar. Di sini, teman-teman trader semua akan dipandu dan diajarkan bagaimana cara menganalisa pasar pada market forex ataupun kripto di Tradesya. Kita akan mulai materi hari ini. Ya, seperti yang teman-teman tahu, ada dua pendekatan atau teknik menganalisa market ketika kita ingin mentradingkan instrumen apapun, baik berjangka, futures, forex, komoditas, ataupun cryptocurrency. Nah, biasanya di sana akan diterapkan dua metode analisa, yaitu fundamental analisa dan juga technical analisa. Untuk seorang trader yang biasa membaca suatu grafik, di sanalah metode teknikal analisa yang akan diterapkan. Seperti fungsinya, teknikal analisa adalah keilmuan memprediksi arah dari pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari data harga pada periode sebelumnya yang telah terbentuk dan ditampilkan dalam chart atau grafik. Maka dari itu, dalam konteks ini, para trader harus memahami chart yang umumnya sering digunakan pada analisa teknikal agar mengetahui arah pergerakan harga dengan baik. Apa yang dimaksud dengan tren? Dalam buku Do Theory, dijelaskan bahwa harga dapat memiliki atau membuat suatu pergerakan harga yang terdiri dari primary, secondary, ataupun minor trend, di mana Do Theory sendiri merupakan salah seorang publisher di New York Stock Exchange yang mencatat data-data pergerakan harga saham pada saat itu. Nah, di sini Do Theory yang akhirnya menjadi suatu landasan berpikir dalam teknikal analisa bahwa market tidak bergerak secara random, tetapi market memiliki suatu tren yang dinamakan uptrend, downtrend, ataupun sideways. Jadi teman-teman sekarang harus paham bahwa market tidak bergerak secara random, tetapi memiliki suatu tren, di mana trennya ini tergantung apakah market ini lebih banyak pembeli ataupun penjual. Dikatakan uptrend berarti banyak sekali demand ataupun investor dan traders yang melakukan pembelian di kala itu. Namun ketika downtrend berarti banyak sekali trader dan investor yang melakukan aksi jual pada periode saat itu. Nah, bagaimana dengan yang sideways? Untuk market sideways, biasanya terjadi secara psikologis ketika tidak ada decision, di mana para buyer dan para sellers sedang wait and see atau mereka sedang menunggu selanjutnya harga akan melanjutkan tren atau akan terjadi reversal. Nah, untuk trader option sendiri ada yang disebut dengan scalper trader, di mana kita akan melakukan aktivitas jual dan beli atau melakukan trading pada time frame kecil seperti 1 menit, 5 menit, ataupun 15 menit. Nah, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan tren, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Untuk uptrend, downtrend, dan sideways, ketiganya adalah bagian dari tren atau kecenderungan arah pergerakan harga saham ataupun forex futures dan berjangka. Biasanya, sementara pada saat market yang sideways, nah disinilah kecenderungan harga akan terjadi datar, di mana bagi seorang trader option, di sini kita tidak akan melakukan yang namanya open posisi. Jadi kuncinya ketika market sedang sideways, kita harus menunggu sampai terjadinya breakout, harga keluar dari box yang ada di dalam sini. Begitu keluar,
dan akhirnya break ke atas, kita baru akan melakukan yang namanya posisi pembelian atau penjualan. Nah, untuk major trend sendiri pada market yang uptrend, kita bisa melihat ketika market uptrend, kita bisa melihat dari sebelah kiri layar kita menuju ke kanan itu akan naik 45 derajat. Dan untuk membedakan market yang downtrend, kita bisa melihat dari sisi sebelah kiri layar kita ke sebelah kanan kita terjadi penurunan 45 derajat. Jadi teman-teman tidak perlu bingung bagaimana membedakan market yang uptrend ataupun yang downtrend. Di sini ada contoh ketika market dalam keadaan uptrend, di mana kalau kita tarik suatu trend line dari swing low, ini yang disebut dengan swing low ya teman-teman ya. Jadi swing low adalah titik-titik terendah harga yang semakin lama akan semakin tinggi. Nah, pada kasus kali ini terjadi market dalam keadaan uptrend, di mana harga tidak berhasil menembus trendline pada saat itu. Dan ketika marketnya sedang downtrend, kita bisa menggabungkan trendline dari titik tertinggi yang kita sebut dengan swing high, kita gabungkan ke swing high yang selanjutnya dan terjadi downtrend. Untuk yang sideways sendiri, kalau kita lihat dari major trend yang ada pada kondisi uptrend, ternyata terjadi sideways di mana harga akhirnya drop dan selanjutnya melanjutkan tren yang ada. Jadi pada saat market terjadi uptrend, di sanalah akan terjadi yang namanya primary trend. Primary trend adalah gerakan impulsif pada market di kala itu. Sedangkan secondary trend atau yang disebut dengan correction adalah penurunan harga sesaat sebelum harga akan melanjutkan tren selanjutnya, yaitu primary atau yang disebut dengan impulsif. Nah, bagaimana dengan minor trend? Untuk minor trend sendiri terjadi pada time frame kecil, di mana kalau kita rubah time frame 1 jam dan turunkan ke 1 menit, akan terjadi gerakan-gerakan kecil pada time frame 1 menit hingga tren pasar saat itu membentuk yang namanya primary dan juga secondary trend. Nah, selanjutnya teman-teman belajar apa itu support dan resisten. Di sini kita akan fokus bagaimana kita bisa melihat level support dan level resisten pada saat teman-teman semua bisa mentradingkan instrumen seperti forex, futures, ataupun cryptocurrency sekalipun. Level batas bawah yang seakan menjaga harga supaya tidak jatuh lebih dalam, di mana ketika harga mencapai level support, di sanalah kita akan melakukan aksi beli, sehingga kita akan berharap market akan respect kepada support-support tertentu dan akhirnya terjadi reversal. Sedangkan untuk resisten adalah kebalikan dari support. Jadi support adalah batas bawah, sedangkan resisten adalah batas atas. Resisten biasanya akan kita gunakan ketika harga sudah mencapai titik-titik tertinggi dan harga berkali-kali tidak berhasil menembus trendline pada resisten tersebut. Di sanalah kita akan melakukan aksi jual. Nah, di sini adalah trik simple bagaimana kita bisa mengerti support resisten dengan sangat cepat. Untuk memudahkan, anggap support itu sebagai lantai dan anggap resisten sebagai langit-langit. Nah, sama seperti harga akan selalu mencapai puncaknya ataupun mencapai titik terendahnya. Seperti yang ditunjukkan di samping kiri teman-teman semua, harga jatuh dalam tren turun yang kuat dan kemudian mulai berkonsolidasi sideways dan pada akhirnya terjadi pergerakan harga breakout sehingga harga telah menembus garis resisten ataupun support yang terjadi. Di sini terjadi yang disebut pola bearish rectangle, di mana ketika harga telah menembus level support, selanjutnya harga melanjutkan
tren penurunannya. Lalu, di dalam analisa teknikal, ada yang disebut dengan indikator tren. Di sana, biasanya seorang trader akan menggabungkan Dow theory atau yang disebut dengan price action dengan moving average. Moving average adalah indikator yang digunakan para traders untuk melihat pergerakan harga dalam rentang waktu yang singkat ataupun yang lama, tergantung periode waktunya dan juga time frame yang digunakan. Moving average terjadi ketika data-data harga di masa lampau diproyeksikan untuk memprediksi pergerakan atau data-data yang akan terjadi di masa depan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan moving average? Biasanya pada trading opsi, seorang trader hanya menggunakan periode 10 saja pada moving average-nya. Nah, disinilah kegunaan moving average 10. Moving average 10 artinya kita akan membaca pergerakan data 10 candle ke depan. Nah, pengguna MA atau pengguna moving average akan mendapatkan data yang valid untuk menganalisa. Yang pertama, bisa mengidentifikasikan tren pasar pada saat itu, apakah uptrend atau downtrend. Bagaimana cara melihatnya? Ketika harga berada di atas garis moving average seperti gambar yang ada di teman-teman semua, berarti market dalam keadaan yang uptrend. Dan ketika market dalam keadaan uptrend, di sini terjadi gerakan yang namanya primary atau yang disebut dengan impulsif, lalu terjadi yang namanya koreksi, lalu terjadi yang namanya impulsif kembali. Nah, dalam kasus ini berarti market saat itu naik dari sisi sebelah kiri ke kanan 45 derajat yang menunjukkan market dalam keadaan uptrend. Untuk market downtrend, biasanya ketika kita menggunakan moving average, market akan bergerak di bawah garis moving average seperti gambar di depan layar teman-teman semua. Harga tidak dapat menembus level dari moving average-nya dan selanjutnya turun. Inilah dikatakan market pada saat itu dalam keadaan downtrend. Dan untuk yang sideways sendiri, biasanya market akan berada di tengah-tengah garis moving average. Nah, disinilah adalah kelemahan dari moving average, di mana ketika market dalam keadaan yang sideways, moving average tidak dapat digunakan dengan sangat baik. Yang kedua, dapat memberikan sinyal pembalikan reversal. Ketika harga telah menembus level moving average-nya dan ternyata tidak berhasil kembali di atas garis moving average, dan market akan melakukan yang namanya penurunan. Disinilah titik dari reversal pada market saat itu. Sama halnya ketika market sedang uptrend. Begitu harga di bawah dan selanjutnya ada candle hijau yang ditutup di atas garis moving average. Nah, disinilah terjadi signal bahwa dari level downtrend berubah menjadi uptrend. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman dapat mengetahui kapan terjadinya reversal market ataupun continuation pada market. Yang ketiga, membantu dalam menentukan support dan resisten. Dengan menggunakan moving average, teman-teman tidak perlu lagi menggambar klasik support resisten atau trendline yang berbentuk horizontal. Dikarenakan ketika teman-teman menggunakan moving average, itu teman-teman sudah menggunakan yang namanya dynamic support dan resisten. Mengapa disebut dynamic? Karena seiring berjalannya waktu, moving average-nya itu akan selalu mengikuti pergerakan harga. Jadi, di sini teman-teman hanya perlu melihat harga berada di atas garis moving average atau berada di bawah garis moving average. Selanjutnya adalah indikator momentum, yaitu stokastik, di mana indikator ini memiliki fungsi untuk menunjukkan sinyal jual dan beli melalui dua garis yang berpotongan. Biasanya dua garis tersebut berwarna hijau ataupun merah sesuai dengan gambar yang ada di depan layar teman-teman semua.
biasanya periode yang digunakan untuk stokastik sendiri biasanya digunakan default ya teman-teman semua ya, atau bisa digunakan sesuai dengan karakteristik dari trader tersebut. Nah, untuk penggunaan stokastik sendiri menunjukkan area overbought ataupun oversold. Biasanya kita akan bisa melihat level 70 dan juga 30. Nah, begitu harga berada di atas level 70 pada area stokastik teman-teman semua, menunjukkan keadaan market yang sedang trending untuk kuat naik ke atas. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah level 30, menunjukkan area yang oversold, di mana market akan terus melanjutkan penurunan. Nah, disinilah kita sebagai seorang trader bisa memanfaatkan overbought dan oversold ini untuk melihat dan mengetahui kapan terjadinya reversal pada harga. Ketika garis hijau menabrak atau menembus garis merah, akan terjadi yang namanya overbought. Berarti kita akan melakukan yang namanya penjualan pada periode saat itu. Sebaliknya, ketika terjadi oversold, garis hijau menabrak garis merah dari bawah ke atas, kita di sana bisa melakukan open posisi buy sesuai dengan arah tren yang selanjutnya akan terjadi. Ya, jadi indikator biasa dijadikan sebagai alat bantu atau tools yang akan mempermudah teman-teman semua dalam melakukan analisa serta mengambil keputusan kapan teman-teman semua akan melakukan pembelian ataupun penjualan, serta meyakinkan analisa kita sebelum membuka open posisi. Namun, tetaplah selalu berfokus pada price action itu sendiri, karena di dalam market akan selalu terjadi yang namanya gerakan impulsif ataupun korektif. Ya, tidak kerasa webinarnya sudah selesai. Sebelum kita selesai, di sini teman-teman semua akan melihat secara real bagaimana teman-teman semua bisa melihat tren pasar pada platform trading teman-teman semua. Kita lihat pada grafik saat ini di market crypto IDX ya, teman-teman melihat keadaan market dalam keadaan yang uptrend. Nah, biasanya seorang trader atau akan menggunakan yang namanya indikator teman-teman semua. Di sini kita bisa menggunakan moving average dengan periode 10 ya, dengan menggunakan tipe simple, dan kita bisa menggunakan warna ungu misalkan. Nah, pada case kali ini teman-teman bisa melihat market dalam keadaan uptrend, di mana saat ini harga cenderung naik dari sebelah kiri layar teman-teman ke sebelah kanan, naik 45 derajat, yang artinya market sedang kuat untuk naik. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa melihat market-market yang dalam keadaan downtrend. Market sedang terjadi yang namanya penurunan, di mana harga selalu berada di bawah garis moving average. Nah, semoga dari materi ini teman-teman lebih mengerti bagaimana melihat suatu tren pasar. Ketika harga mengalami yang namanya kenaikan, harga akan selalu membentuk gerakan impuls, lalu terjadi koreksi, lalu terjadi impuls baru. Nah, di sanalah yang disebut bahwa market telah membuat suatu siklus kenaikan. Ya, semoga melalui materi hari ini teman-teman belajar bagaimana melihat arah tren dengan menggunakan analisa teknikal. Gunakanlah analisa yang mudah dan dapat diterapkan oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan hasil profit yang lebih maksimal.
Kita akan bertemu di webinar-webinar berikutnya. Salam sukses untuk teman-teman semua.